Sabil di acara podcast pentingnya obrolan tentang kesehatan. Nah, kebetulan ini adalah episode pertama podcast tayang bertepatan dengan Hari TB Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 24 Maret di setiap tahunnya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penyakit tuberkulosis. Saya menghadirkan seorang narasumber yang merupakan pakarnya di bidang TB. Beliau adalah Indayah Dewi Tunggal selaku Wasat TB di Kota Pekalongan. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mas Sabil. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Kebetulan ini episode pertama tentang podcast pentingnya obrolan tentang kesehatan yang akan insya Allah akan kami hadirkan setiap episodenya tentang obrolan tentang kesehatan. Nah, Ibu, ini berkaitan dengan Hari TB Sedunia. Kita akan memperingati di tanggal 24 Maret ya. Nah, saat ini itu pengetahuan saya menurut data dari WHO tahun 2022, TB masih menjadi masalah kesehatan yang sangat diperhatikan ya, masih sangat penting, terlebih di Indonesia. Indonesia ini menempati peringkat kedua ya, di benar. dunia Setelah India ya, dan diikuti oleh Cina yang ketiga. Baik. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih situasi TB yang saat ini? Ya, benar sekali Mas Sabil. Kita menduduki peringkat kedua untuk TBC-nya di dunia setelah India dan kemudian Cina ya. Ini dapat ranking 2 di TBC di dunia itu tentunya harus kita memerlukan perhatian yang cukup ini ya, yang khusus ya untuk pemberantasan TB di Indonesia. Kemudian untuk TB resisten obatnya juga Mas Arif, kita ada di posisi peringkat 7 di seluruh dunia. Peringkat ke-7. Baik. Nah, Ibu Dewi berkaitan dengan Hari TB Dunia di mana mengambil tema Yes, We Can End TB, atau di Indonesia sendiri, ayo bersama akhiri TBC. Indonesia bisa. Nah, kira-kira menurut Ibu bisa nggak kita benar-benar end TB di tahun 2030 ya? Iya, memang di Indonesia sendiri kita harus NTB untuk nasional itu tahun 2030, tetapi Jawa Tengah gubernur kita mengharuskan kita NTB di tahun 2028. Bagaimana bisa tidak sih kita untuk NTB di tahun 2028? Tentunya kami tidak hanya Dinas Kesehatan yang harus berjuang, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan ini, kita harus bersama-sama dalam pemberantasan TB. Dari mulai penemuan kasus, kemudian juga investigasi kontaknya, dan ini terapi pencegahannya Mas Sabil ya, harus kita tingkatkan untuk capaian ini di masyarakat. Oke, nah dari tadi kan kita sudah langsung gempur untuk pertanyaan tentang TB ya Bu. Nah, mungkin pemirsa sekalian, jadi Indonesia ini punya tema untuk memperingati Hari TBC itu dengan tema ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Nah, harapannya memang di tahun 2030 Indonesia bisa eliminasi TBC. Namun di Jawa Tengah sendiri itu ada percepatan program. Jadi harapannya tahun 2028 kita bisa eliminasi TBC gitu ya Bu. Nah, untuk pemirsa sekalian, untuk yang belum tahu apa itu TBC, mungkin bisa dijelaskan Bu, karena dari tadi kan kita sudah kuku tentang tema eliminasi TB ya. Kali ini biar semuanya tahu apa sih TBC itu. Iya, tentu di masyarakat itu sudah banyak yang tahu sebenarnya ya TBC itu apa. TBC itu penyakit kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi ini disebabkan oleh bakteri atau kuman yang bisa menular lewat droplet. Mycobacterium tuberculosis ya. Penyakit ini penyebarannya dari apa? Iya, ini bisa menular ya, sangat menular untuk orang-orang yang dekat kontak pasien TBC. Jadi ini mengharuskan kita menjaga selalu kesehatan, memakai masker, dan apabila sakit TB harus segera berobat layanan kesehatan yang ada. Lewat droplet ya. Droplet itu udara percikan ya. Kalau kita bersin, kalau kita batuk itu harus kita tutup. Oke. Kalau kondisi Pekalongan sendiri atau di Indonesia? Kalau di Pekalongan ya ini khususnya ya, kita itu ada kasus aktif TBC itu sekitar
800 kasus. Ya, tahun 2022. Tahun 2022. Dan TB anaknya juga cukup tinggi ya, karena memang anak rentan sekali dengan TBC. Berarti kalau lewat droplet sangat memungkinkan menjadi penyakit yang gampang menular dan sangat berbahaya ya Bu ya. Seberapa bahaya dan juga kira-kira gimana kita untuk mencegah penularannya? Ya, sangat bahaya ya, karena bisa menular dengan hanya kita berbincang saja dengan pasien-pasien TBC ya. Kemudian juga kita tidak bisa langsung tertular biasanya. Jadi nunggu dulu banyak kuman bakterium Mycobacterium tuberculosis itu berkembang di paru-paru kita ya. Jadi ada masa inkubasinya sekitar 2-3 bulan itu. Kalau daya tahan kita turun, nanti kita bisa menjadi sakit atau bahkan ada yang tidak sakit sama sekali meskipun kita kontak TB. Berarti termasuk tergantung daya tahan Ya. kita. Artinya kita juga harus selalu menjaga tubuh kita dari kebugaran, kemudian juga jangan sampai terlena karena kita merasa sehat, akhirnya kita jadi biasa-biasa aja ya. Ada kemungkinan juga kita tertular ini ya, salah satunya. Semoga tidak. Kemudian siapa saja kalau yang kemungkinan beresiko untuk tertular? Mas Arif, ini banyak orang-orang yang beresiko untuk yang tertular TB ya, terutama orang yang satu rumah dengan orang yang sakit TB ya, orang yang satu rumah terutama karena mereka adalah kontak langsung setiap hari 24 jam ya, kurang dari 24 jam biasanya itu kontak langsung. Kemudian anak-anak kecil yang dekat dengan pasien, kemudian orang-orang dengan komorbid seperti DM, orang dengan HIV juga gampang sekali terkena penyakit TB. Berarti orang yang tanpa penyakit komorbid pun itu potensinya juga besar untuk tertular. Iya. Apalagi orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. Ya, kalau dia kontak langsung pasien dengan TB positif. Kenapa sih Bu yang beresiko lebih itu orang yang punya penyakit komorbid? Oh iya, karena untuk orang-orang komorbid itu seperti DM dan lain sebagainya itu biasanya daya tahan tubuh mereka lebih rendah daripada orang yang lebih sehat, daripada seperti kita gitu. Anak-anak juga lebih rentan ya. Kembali ke daya tahan ya. Ya. Tubuh ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang dengan penyakit komorbid misalkan jantung, Ya. ya HIV itu pasti Apalagi daya tahannya HIV ya. turun. Oh HIV. Iya. Ada hubungan ya TB dan HIV ya. Iya, biasanya orang-orang HIV juga lebih ini karena HIV itu virus yang menyerang daya tahan tubuh ya. Jadi kalau begitu ada orang batuk, kita tidak ketularan HIV bisa saja sudah ketularan duluan. Jadi tetap daya tahan tubuh nomor 1, kemudian kita juga harus waspada di sekitar kita itu banyak atau resiko-resiko yang memudahkan kita untuk tertular. Mungkin tidak hanya TB ya Bu, segala macam penyakit gitu ya. Nah kemudian kira-kira kalau lihat kondisi seperti ini, langkah-langkah apa saja nih? Ibu kan selaku programmer di Kota Pekalongan untuk programmer penyakit TB. Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah? Mungkin bisa dimulai dari Kota Pekalongan dulu, kemudian di Indonesia sendiri ada program seperti apa? Iya, memang kita di nasional saja kita sudah bekerja sama dengan MSI ya, Nasional Indonesia, yaitu mereka adalah kader-kader TB yang membantu kita dalam hal capaian suspek dan peningkatan kasus. Kita bekerja sama dengan mereka, kemudian kita juga membentuk OPTB, organisasi profesi yang akan menyatukan kita di sebuah organisasi sehingga kita bisa berkolaborasi ya, antara ada dokter, ada apoteker, ada perawat di situ semua gitu. Kemudian kita juga mengadakan screening untuk pondok pesantren dan sekolah-sekolah untuk deteksi dini penyakit TB-nya. Jadi termasuk dengan lintas sektoral, kemudian ada pelacakan kasus seperti itu sudah menjadi bagian program sebagai deteksi dini pencegahan penyakit TB. Dan itu kita selalu setiap tahunnya kita gencarkan. Kemudian kampanye sosialisasi tentang TB di masyarakat juga kita terus laksanakan. Baik Ibu, ada yang menarik dari obrolan kita tadi tentang
tuberkulosis yang menyerang anak? Banyak kasusnya ya di Kota Pekalongan. Iya, sekitar 72% ya dari target itu kita ketemu. Ada sekitar 100-an lebih anak terserang TB. Artinya kalau anak pun masih tertular, pasti ada dewasa yang menularkan, Iya, betul ya? Betul. Kenapa bisa sampai terjadi penularan kepada anak? Nah itu karena mereka anak-anak adalah yang pertama adalah kontak pasien TB dewasa di satu rumahnya ya. Kemudian daya tahan tubuh anak tidak seperti kita ya, Mas Afil ya. Kemudian Bu, kalau ada masa inkubasi dengan rentan waktu tertentu, artinya ada jeda waktu. Iya. Adakah yang namanya infeksi laten atau penularan yang tertunda? Iya. Itu yang akan kita terapi pencegahan ya, Mas Arif. Ketika ada anak atau anggota keluarga yang kontak pasien TB, kita akan screening mereka. Kemudian apabila sakit kita akan obati, dan apabila tidak sakit tentunya akan diberikan obat pencegahan tuberkulosis. Dan obatnya tersedia di layanan kesehatan di Kota Pekalongan semuanya. Obat pencegahan tuberkulosis, artinya seperti di terapi gitu ya, ya terapi pencegahan terapi, gitu ya. Itu untuk dewasa atau dewasa untuk anak itu ada. Ada semua nih. Jadi untuk tuberkulosis ini memang ada program dari mulai pencegahan sampai kasusnya, pengobatan. pengobatannya, kemudian juga sampai ini ya. Kemudian tantangan-tantangan. Ada nggak tantangan dalam perjalanan program TB? Iya, tentunya banyak sekali tantangannya ya, seperti masyarakat yang belum bisa diajak semua periksa dahannya ya, masih ada yang banyak alasan ketika akan diperiksa dahanya. Kemudian ada banyak orang tua yang masih belum rela anaknya di terapi pencegahan karena tidak sakit dan diberikan obat. Itu masih banyak, makanya ini PR kita di Dinas Kesehatan dan tentunya lintas sektor kita ya untuk bisa sosialisasi tentang terapi pencegahan tuberkulosis ini. Jadi banyak yang harus ikut terlibat ya, tidak hanya sektor dinas kesehatan saja, karena kesehatan itu milik kita bersama, jadi harus kita pikirkan bersama. Memang motornya, penggeraknya mungkin dari dinas kesehatan ya, tapi bisa kita mengajak sektor-sektor yang lain untuk bergabung untuk ikut serta andil dalam penanggulangan pencegahan penyakit tuberkulosis ini. Nah, mungkin saya rasa cukup seperti itu ya Ibu Dewi ya untuk waktu yang di episode pertama ini. Spesial sekali untuk podcast ini di episode pertama bertepatan dengan Hari Tuberkulosis. Saya bisa menghadirkan Ibu Hidayah Dewi ini selaku Wasor TB atau pengelola program TB di Kota Pekalongan. Baik untuk pemirsa podcast yang ada di manapun, saya rasa untuk podcast hari ini cukup, dan kita akan sambung untuk obrolan podcast dengan tema kesehatan di lain waktu. Dan bertepatan dengan Hari TB ini berkaitan dengan tema TB yang Ayo bersama akhiri TBC Indonesia Bisa. Mari kita laksanakan, kita ikut meramaikan ya Bu ya. Semoga di tahun 2030 nanti benar-benar kita bisa eliminasi TB ya. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya selaku host dan juga Ibu Hidayah Dewi